Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Tangerang. Saya Siti Aisyah. Dan saya terima kasih sebagai ya, Bu, coach sudah yaitu meluangkan Magdalena waktu buat saya Situmorang. ya, Bu. Saya Silvani Darsono sebagai coach. Kami akan menjelaskan 2 kasus. Yang pertama, kasus 1 akan disampaikan oleh Coach Magdalena dan Coach Ibu Silvani. Dipersilakan teman-teman. Apa kabar nih Ibu Silvani? Kok kelihatannya agak galau nih? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Iya nih, benar ada sesuatu yang sedikit mengganggu pikiran saya. Ibu ada waktu tidak? Saya mau mengobrol dengan Ibu sebentar saja. Oh iya, dengan senang hati Bu. Ayo kita ngobrol di taman aja sambil ngopi. Iya boleh Bu, ayo. Terus, jadi apa nih yang akan Ibu bicarakan? Jadi gini Bu, saya ada kebingungan menentukan sikap untuk menghadapi orang tua yang memang meminta nilai rapot anaknya untuk diganti. Karena orang tuanya sangat menginginkan anak ini bisa masuk ke IPDN, seperti sekolah kedinasan gitu Bu. Oh gitu ya. Terus selanjutnya gimana Bu? Sebenarnya sih anak ini kesehariannya dari sikap dan perilakunya baik, tapi secara akademis kurang memenuhi kriteria yang ditentukan dari sekolah kedinasan tersebut. Ya memang dia tertolongnya karena sikap ya Bu, seperti itu. Oh gitu. Terus, apakah sudah disampaikan ke pihak orang tua bahwa sekolah telah memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuan anaknya? Sudah sih, tapi pihak orang tua masih tetap bersikeras akan pilihannya. Bahkan saya juga sudah menyampaikan hal ini sangat tidak baik untuk anaknya ke depan. Oh, jadi bingung ya bagaimana merespon orang tua yang sulit menerima masukan dari ibu ya. Emang agak sulit juga ya. Terus, langkah apa yang kira-kira ibu akan lakukan selanjutnya? Saya berencana ingin mengomunikasikan hal ini dengan kurikulum dan pimpinan untuk mencarikan solusinya demi kebaikan sekolah dan anaknya tersebut. Oke. Terus, kapan rencana ibu akan melakukan ini? Saya juga setuju kalau Ibu secepatnya melakukan hal ini. Kapan tepatnya kira-kira Ibu? Iya, itu maksud saya. Kapan rencana ibu akan melakukan ini? Oh iya, besok. Membicarakannya dengan kurikulum dan pimpinan sekolah. Besok, Ibu, setelah rapat kelulusan, saya akan langsung menemui pimpinan dan kurikulum untuk membicarakan hal ini. Iya, Ibu. Semoga cepat masalah ini terselesaikan ya, dan menemukan jalan keluar yang terbaik buat sekolah dan anaknya. Iya, Ibu, saya juga berharap begitu. Sepertinya di akhir pembicaraan kita ini, Ibu sudah menemukan apa dan langkah yang akan Ibu lakukan. Iya Ibu, dengan pembicaraan kita ini, saya menemukan cara bagaimana menyikapi orang tua yang bersikeras untuk merubah nilai rapot anaknya itu. Karena memang keinginannya yang tinggi untuk memasukkan anaknya tersebut ke sekolah kedinasan atau IPDN. Iya. Terus, dan langkah apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengomunikasikan dengan kurikulum dan pimpinan besok setelah rapat kelulusan sehingga saya bisa menemukan solusi yang tepat untuk hal ini. Oke, Bu. Saya jadi penasaran dengan hasil keputusannya nanti. Minggu depan kita ngobrol lagi ya tentang keputusannya. Semoga lancar semua ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Ibu, tetap semangat ya Ibu Silvani. Ya, semangat Bu, terima kasih.
Baik, demikian kasus satu dari kelompok kami yang dialami oleh Coach Ibu Magdalena dan coachnya Ibu Silvani selaku wali kelas yang memiliki kasus diantaranya salah satu orang tua siswa memohon kepada wali kelas untuk merubah nilai anaknya karena orang tuanya sangat menginginkan anaknya bisa masuk ke IPDN. Pada tahap ini untuk kehadiran penuh dilakukan oleh coach yaitu dengan menyatakan oh gitu ya terus selanjutnya gimana. Kemudian pada tahap selanjutnya coach melakukan mendengar aktif dengan menyatakan oh gitu terus apakah sudah disampaikan ke pihak orang tua bahwa sekolah telah memberikan penilaian yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Untuk tahap selanjutnya, mengajukan pertanyaan tersebut telah dilakukan oleh coach dengan menyatakan, oh jadi ibu bingung bagaimana merespon orang tua yang sulit menerima masukan dari ibu ya. Memang agak sulit juga ya. Terus langkah apa yang kira-kira ibu akan lakukan selanjutnya? Dan pada tahap yang terakhir yaitu mendengarkan dengan rasa dilakukan oleh coach melalui pernyataan iya Bu, dengan pembicaraan kita ini saya menemukan, coach menyatakan sepertinya di akhir pembicaraan kita ini Ibu sudah menemukan hal apa yang menjadi permasalahan dan langkah apa yang Ibu lakukan. Kemudian coach merespon dengan menjawab, iya Ibu, dengan pembicaraan kita ini saya menemukan cara bagaimana menyikapi orang tua yang bersikeras untuk merubah nilai rapor anaknya karena keinginannya yang tinggi untuk masuk ke IPDN. Dengan kesimpulan pada kasus satu, pada akhirnya guru dan wali kelas tetap memberikan nilai yang dibutuhkan oleh siswa tersebut atas pertimbangan terkait dengan masa depan dan kebaikan bersama. Untuk kasus selanjutnya, ada saya sebagai coach, yaitu sebagai wali kelas, dan nanti ada Mawar dengan coach Ibu Magdalena dengan kasus Mawar mengalami penurunan minat belajar ketika orang tua yang selama ini mengatakan bahwa dia bukanlah anak kandungnya, sehingga pada saat itu dia merasa kaget, kecewa, dan sedih. Baik, kita mulai teman-teman. Ya. Selamat siang, Ibu. Mohon maaf, saya mengganggu waktu Ibu. Saya mau cerita sesuatu. Ibu ada waktu enggak? Selamat siang juga Mawar. Oh iya, dengan senang hati. Silakan masuk. Yuk duduk sini. Terima kasih, Ibu. Apa nih Mawar? Ayo cerita sama Ibu. Jadi begini ceritanya, Ibu. Semalam itu orang tua saya cerita mengenai asal-usul saya yang bukan berasal dari keluarga mereka. Oh gitu. Terus gimana? Iya, tentu ini membuat hati saya terguncang, Ibu. Sampai-sampai membuat semangat hidup saya hilang. Belajar pun saya sudah tidak semangat lagi. Oh gitu. Jadi dengan kamu mengetahui cerita ini, membuat kamu seperti hilang semangat ya? Iya, Ibu. Saya merasa tidak berarti gitu, Ibu. Dan yang paling berkecamuk di pikiran saya itu, siapa sebenarnya orang tua kandung saya? Dan bagaimana ceritanya kok saya bisa terpisah dari mereka? Tapi sejauh ini ada nggak kira-kira masalah dengan orang tuamu yang sekarang masih hidup dan tinggal dengan mereka? Sejauh ini saya merasa baik-baik aja sih, Bu. Mereka sayang sama saya, mereka perhatian dan peduli dengan saya. Nah, kalau gitu, apa nih yang menjadi permasalahan bagi kamu? Saya merasa sosok-sosok aja, Bu, mendengar cerita ini karena tidak pernah menduga sebelumnya, sampai membuat saya seperti tidak berdaya. Ini kira-kira apa yang terpenting bagi kamu kalau kamu memikirkan masa depanmu? Ya, saya lebih mengutamakan belajar dong pastinya, Ibu. Jadi seberapa
seberapa penting nih belajar bagi kamu? Ya, bagi saya belajar itu sangat penting, Ibu, karena dengan belajarlah nanti yang menjadi penentu untuk masa depan saya. Kalau begitu, kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan supaya semangat kamu tetap bagus? Saya sebaiknya lebih fokus dengan belajar saya, Ibu ya. Walaupun tetap akan saya mencari tahu siapa sebenarnya orang tua kandung saya. Tapi jangan sampai mengganggu semangat belajar saya kali ya, Bu ya. Syukurlah kalau kamu sudah bisa memikirkan yang terbaik buat kamu. Ibu senang mendengarnya. Terus apa nih kira-kira selanjutnya yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap santun dan hormat kepada orang tua saya yang sekarang. Bersyukur bahwa mereka sayang sama saya. Saya akan tetap semangat untuk belajar, Ibu. Oh, jadi kamu akan berusaha untuk bersikap seperti biasa, berjalan normal seperti selama ini ya. Ibu juga berharap seperti itu. Kamu tetap semangat menjalani hari-harimu dan tetap semangat belajarnya. Iya, Ibu. Saya juga akan tetap mencari tahu di mana keberadaan orang tua kandung saya sebenarnya. Kapan kamu kira-kira akan melakukan itu? Secepatnya, Ibu, supaya rasa penasaran saya ini segera terjawab. Oke, berarti sekarang kamu sudah dapat kesimpulan apa dari percakapan kita? Iya, Ibu. Dari hasil percakapan kita ini, saya sudah bisa menentukan sikap untuk berusaha menjalani hari-hari saya seperti selama ini. Saya akan tetap santun dan hormat kepada orang tua saya yang sekarang. Dan yang terpenting, saya harus tetap semangat belajar. Terima kasih ya, Ibu, sudah meluangkan waktu buat saya untuk ngobrol. Maaf Ibu, sekali lagi. Jadi yang sudah saya amati dari percakapan tadi, yang pertama itu ada kehadiran penuh. Coachnya, ada apa nih Mawar? Ayo cerita sama Ibu. Coachnya, jadi begini ceritanya Ibu, semalam itu orang tua saya cerita mengenai asal-usul saya yang memang bukan berasal dari keluarga mereka. Coach, oh gitu, terus coachnya, iya, tentu ini membuat hati saya terguncang, Ibu, sampai membuat semangat hidup saya hilang. Belajar pun saya sudah tidak bersemangat lagi. Itu mengenai kesadaran penuh yang sudah saya amati. Kemudian yang kedua itu ada mendengarkan aktif. Yang pertama coach, jadi dengan kamu mengetahui cerita ini membuat kamu seperti hilang semangat ya. Coach menjawab, iya Ibu, saya merasa tidak berarti gitu Bu, dan yang paling berkecamuk di pikiran saya itu siapa sebenarnya orang tua kandung saya dan bagaimana ceritanya kok saya bisa terpisah dari mereka. Kemudian coach, tapi sejauh ini ada nggak kira-kira masalah orang tuamu dan sekarang selama kamu hidup dan tinggal dengan mereka? Coach, kalau begitu, kira-kira apa yang akan kamu kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot itu yang sudah saya amati. Yang pertama, coach, kalau begitu kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya semangat belajarmu tetap bagus? Coach, saya sebaiknya tidak terlalu memikirkan hal ini ya Bu, karena harus lebih fokus dengan belajar. Saya walaupun tetap akan saya cari tahu sebenarnya orang tua kandung saya, tapi jangan sampai mengganggu semangat belajar saya. Kemudian berikutnya yang saya amati mendengar dengan rasa. Coach, jadi kamu akan berusaha dengan bersikap seperti biasa, berjalan normal seperti selama ini. Ibu juga berharap seperti itu, kamu tetap semangat menjalani hari-harimu dan tetap semangat belajarnya. Koci, iya Ibu, saya juga akan tetap mencari di mana keberadaan orang tua kandung saya sebenarnya. Jadi kesimpulannya yang bisa saya simpulkan, Mawar tetap memiliki motivasi belajar meskipun dia mengetahui bahwa ia bukan anak sebenarnya atau anak kandungnya dari orang tuanya saat ini. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.